gitu ya, BAST perolehan barang ya. Kalau modul komitmen ini sudah selesai mencatat BAST-nya, kalau terkait pembayarannya dia akan masuk ke modul pembayaran. Modul pembayaran akan memanggil data BAST-nya untuk dibuatkan SPP, SPM, lalu diajukan KPPN menjadi SP2D. Cara singkatnya kayak gitu, teman-teman sekalian. Itu terkait pembayarannya. Nah, terkait pencatatan asetnya, nanti modul aset, kalau ini berupa aset kan ya, kalau persediaan misalkan, sama aja. Kalau pembelian barangnya persediaan, modul persediaan yang akan memanggil BAST tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya aset, modul aset akan memanggil BAST tersebut. Nah, kalau modul aset, usernya itu betul ada 3, operator, validator, approver, nanti akan dilakukan perekaman oleh operator, lalu divalidasi dan di-approve. Nah, teman-teman sekalian, bedanya user, levelisasi user di modul aset tetap dan modul persediaan adalah, kalau modul persediaan tidak ada validatornya, dia cuma operator dan approver. Itu ya. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan, apa namanya user pada modul persediaan itu tidak ada modul validator, adanya operator dan approver. Itu alur singkatnya kayak gitu. Jadi untuk terkait pembayarannya, pertama pasti dicatat BAST-nya, selanjutnya modul pembayaran memanggil data BAST, terkait untuk pembayarannya dibuatkan SPP sampai SP2D, modul aset tetap juga manggil BAST tersebut untuk pendetailan asetnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ada pertanyaan atau tanggapan? Nah, karena ini berupa pembelian BMN tetapi extra comptable, maka akun yang tepat bukan 53, tapi 52 sekian, 52111. Juga bukan pakai akun persediaan ya teman-teman, karena ini adalah pembelian aset. Kursi tetap diakui sebagai aset. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ada 2 kondisi terkait pembelian tas ini, apakah masuk sebagai persediaan atau tidak, gitu ya. Kondisi pertama, kondisi kedua, mungkin gantian yang jawab. Siapa? Ada yang mau ini dulu, mau apa namanya mengajukan diri untuk menjawab? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Mas Ardiansyah mungkin? Silakan Mas untuk hadir Pak. Ya, untuk pertanyaan nomor 2 Mas, silakan pendapat Mas Ardiansyah seperti apa? Ya. Mohon maaf ya kalau salah ya Pak. Nggak apa-apa. Kalau yang di kondisi 1 menurut saya itu dicatatnya sebagai persediaan konsumsi untuk kegiatan operasional Pak. Karena tas tersebut itu akan digunakan sebagai kegiatan operasionalnya gitu. Terus yang kondisi 2 itu dia dicatat sebagai belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat. Karena tasnya itu yang dibeli KPPN itu nantinya kan bakal diserahkan kepada peserta BIMTEK itu. Gitu. Sifat kalau dari saya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ardiansyah. Ya, Pak. Punya pendapat lain? Silakan. Oke, jadi gini ya teman-teman. Ini kenapa saya buat pertanyaan seperti ini? Karena kalau dari slide ini kan persediaan ini ya berupa supplies yang digunakan dalam operasional, ada yang untuk proses produksi diserahkan masyarakat dan disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya ada hal lain ini untuk menentukan ini masuk persediaan atau enggak gitu ya. Jadi barang itu bisa barang yang sama, tetapi satunya masuk persediaan, satunya enggak. Gitu ya. Nah, contohnya tas ini. BPPK membeli tas itu untuk kegiatan selama 1 tahun, gitu ya. Jadi ketika dia beli, itu kan tidak langsung didistribusikan. Sebenarnya sama, tas itu juga nanti akan diberikan kepada peserta juga, sama dengan kondisi nomor 2. Tetapi dia kan nggak langsung diberikan saat itu juga, tidak langsung keluar semua tas itu saat itu juga.
Misalkan untuk setahun untuk 10 kegiatan masing-masing 100, jadi dia beli 1.000 langsung tuh di awal. Gitu kan? Beli 1.000 apa namanya? Tas. Nah, 1.000 tas itu kan tidak langsung keluar karena mungkin belum ada kegiatannya gitu kan. Otomatis dia akan disimpan dulu di dalam gudang gitu. Nah, makanya kondisi yang seperti itu, yang apa namanya pembelian barangnya itu digunakan untuk suatu kegiatan selama apa namanya periode tertentu gitu ya, enggak dalam satu kegiatan tertentu gitu ya, itu dia akan masuk sebagai persediaan. Dia akan masuk sebagai persediaan, masuk di dalam gudang itu. Nanti ketika ada satu kegiatan, misalkan butuh 100 tas, dikeluarkan. Keluar dari gudang 100, sisa 900. Seterusnya, ada kegiatan lagi, keluar 50, keluarkan dari gudang 50. Jadi, barang tersebut masuk sebagai barang persediaan. Itu kondisi nomor 1. Nah, kondisi nomor 2, ini adalah pembelian tas, tapi untuk satu kegiatan tertentu yang sudah jelas gitu ya. Contohnya tadi adalah KPPN mengadakan sosialisasi atau BIMTEK langkah-langkah akhir tahun. Ya kegiatannya itu, sekali itu saja gitu. Jadi misalkan sekarang beli, kegiatannya misalkan tanggal 20 Desember gitu ya. 20 Desember itu keluar saat itu juga semua tas itu. Gitu kan. Keluar saat kegiatan itu gitu ya. Sesuai dengan kapan akan dilakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk yang dari awal pembelian yang akan dilakukan itu modelnya adalah untuk satu kegiatan tertentu yang sudah jelas, itu maksudnya bukan sebagai persediaan gitu. Jadi dari awal sudah dianggarkan bahwa itu juga bukan sebagai belanja persediaan. Kenapa? Karena kayak KPPN seperti itu, maka dia pembelian tas itu juga kegiatannya juga dia tidak kegiatan rutin gitu ya. Itu kegiatan yang sekali. Kalau kayak BPK tadi emang tugasnya adalah menyelenggarakan diklat secara fungsional, otomatis dia akan memiliki banyak kegiatan sehingga bisa dianggarkan sebagai persediaan sehingga nanti ketika kegiatan tinggal mengeluarkan barangnya, tidak beli lagi seperti itu. Itu contohnya adalah tas. Contoh lain, KPPN juga misalkan, dalam sosialisasi biasanya ada biaya-biaya diantaranya adalah pembelian kertas gitu ya. Nah, kalau pembelian kertas, HVS A4 gitu ya, 10 rim gitu ya misalkan, tapi itu dianggarkan di dalam suatu kegiatan sosialisasi, maka saat sosialisasi dia tidak mengambil kertas yang ada di gudang gitu ya. Karena apa? Sosialisasi itu sudah di dalamnya ada biaya kertasnya. Nah, ketika dia beli kertas, saat itu juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi tersebut, sekali kegiatan tersebut. Nah, maka untuk pembelian tersebut tidak masuk sebagai persediaan. Beda halnya ketika untuk operasional kantor, KPPN membeli ATK untuk selama 1 bulan misalkan, butuh 50 atau 500 rem gitu ya. 500 rem dibeli akan masuk ke gudang, dia catatnya sebagai ATK. Keluarnya kapan? Nah, keluarnya ketika ada seksi yang butuh 10 rem, bon ke subbak umum, nah itu akan keluar seperti itu. Kalau tadi contohnya sosialisasi, dia ya dibeli untuk dikeluarkan saat itu juga untuk kegiatan itu, sudah jelas peruntukannya. Jadi persediaan itu juga dicatat berdasarkan niatnya gitu ya. Niatnya itu akan digunakan untuk sekali kegiatan atau untuk kegiatan yang di dalam periode tertentu seperti itu. Nah, tadi disinggung terkait barang yang diserahkan ke masyarakat gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, persediaan itu juga tidak harus berupa barang-barang seperti ATK dan sebagainya. Bisa jadi persediaan itu mesin jahit. Tuh, tadi katanya kursi masuk extra computable masuk aset. Ini kenapa mesin jahit bisa masuk sebagai persediaan? Nah, itu kalau dari awal pembelian mesin jahit itu bukan untuk operasional pemerintah, tetapi mau digunakan untuk diserahkan ke masyarakat. Jadi misalkan kementerian tenaga kerja misalkan, memang menganggarkan membeli mesin jahit untuk diberikan kepada masyarakat, gitu ya. Nah itu maka dia akan masuk sebagai barang persediaan, walaupun barang itu berupa aset gitu, karena memang dari awal itu akan digunakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Itu teman-teman kira-kira. Ada yang perlu dikonfirmasi teman-teman sekalian?
Sudah jelas atau belas? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Jelas, Pak. Untuk terkait persediaannya. Jadi itikadnya juga untuk persediaan itu kapan dicatat persediaan, kapan tidak dicatat persediaan. Oke. Selanjutnya adalah terkait perbedaan HST dan FIFO. Ini saya rasa tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 7 ya, tapi saya ingin tanya pendapatnya teman yang lain gitu ya, kira-kira apa, nggak apa-apa. Jadi salah nggak apa-apa, tapi lebih baik juga betul gitu ya. Silakan untuk pendapatnya siapa? Ada yang mau mengajukan diri? Pasti nggak ada ya? Mbak Hairunisa. Silakan. Menurut Mbak Hairunisa, perbedaan HST dan FIFO. Ya Pak, tapi maaf ya Pak kalau misalnya salah. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya di HST atau HPT itu perbedaannya tuh pada nilai akhir barangnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya HPT dia kan selalu diperbarui ketika ada pembelian barang kan Pak. Iya. Jadi ntar nilai barang yang persediaan yang lama sama yang baru itu nilainya tuh sama kayak seperti nilai barang yang baru. Tapi kalau misalnya FIFO itu dia nilai persediaan barang yang lama sama barang yang baru itu berbeda. Intinya gitu sih Pak. Oke. Dan ketika pemakaian itu harganya juga tidak selalu sama dengan harga yang baru ya, tetapi dikeluarkan sesuai dengan saldo yang lama terlebih dahulu gitu ya, kira-kira. Iya, begitu. Oke, terima kasih Bu Indonesia. Ya Pak. Ya, jadi memang tadi sudah dijelaskan juga tadi oleh kelompok 7. Saya rasa teman-teman juga jawabannya juga sebagian besar tadi kalau saya lihat juga untuk terkait dengan nomor 3 juga sudah sesuai lah ya, bahwa kira-kira seperti itulah perbedaan HPT dan FIFO. Saya rasa juga nggak jauh beda dengan apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman sebelumnya. Baik teman-teman sekalian, saya masih punya waktu 10 menit lah ya. Ini karena saya sampaikan bahwa untuk dari sisi sistemnya, gitu ya, dari sisi sistemnya itu tidak berbeda jauh dengan aset dan jauh lebih simpel. Makanya saya juga tidak banyak bahas ini terkait untuk modul persediaan ini. Gitu ya. Hanya saja kalau untuk modul persediaan tadi yang membedakan salah satunya adalah di levelisasi user. Lalu untuk modul persediaan itu harus diawali dari setup metode pencatatan dan penilaian. Metode pencatatan selalu perpetual ya untuk persediaan. Untuk metode penilaian itu tadi juga disampaikan oleh kelompok 7 bahwa ada pilihan HPT atau HST, average, dan FIFO. Tapi FIFO saat ini masih belum digunakan, insya Allah tahun depan sudah mulai digunakan. Itu harus di setup di awal tahun. Nah, yang membedakan lagi untuk masalah barang, kode barang. Kalau aset itu kursi, meja kayu, dan sebagainya, aset itu sudah ditentukan nama barangnya, sudah ada KMK-nya. Gitu ya. Jadi tinggal pilih referensi barang sesuai referensi yang sudah kita buatkan, sesuai dengan KMK yang ada. Tetapi untuk barang persediaan, itu Satker bisa memiliki referensi yang berbeda-beda gitu ya. Ada misalkan pensil 2B, pensil HB, pensil biasa, pensil warna, dan seterusnya. Kalau kita seragamkan itu terlalu banyak gitu ya. Karena semuanya bisa jadi persediaan itu kan, barang-barang remeh-temeh gitulah ya, barang-barang kecil itu ada yang nyatet, ada yang enggak, dan seterusnya. Nah itulah karena banyaknya barang itu maka dibebaskan Satker untuk membuat referensi barang tersebut gitu ya. Nah tapi Satker juga karena HST ini juga ya, walaupun HST ataupun FIFO juga harus hati-hati nih, karena kadang Satker itu ada misalkan pensil 2B dan HB misalkan harganya bisa selisihnya banyak nih, misalkan satunya 3.000, satunya 5.000 gitu. Kalau referensinya pensil aja gitu kan, nanti harganya akan jadi sama kalau HST gitu kan. Nah tentu
untuk referensi-referensi yang seperti itu harus dibedakan. Nah, nanti kalau teman-teman diminta dibuatkan analisa terkait pembelian sebuah persediaan yang barangnya sama, misalkan pensil tapi mereknya beda, sehingga pengaruh harganya bisa berbeda, nah tentu itu harus dibuat referensi yang baru, seperti itu ya. Jadi jangan direferensikan sama pensil, contohnya seperti itu. Nah, terkait ini mekanisme pencatatan transaksi, lalu terkait tutup buku. Nah, mekanisme pencatatan transaksi di modul persediaan, kalau modul aset itu ketika Satker sekarang belum tutup buku nih, misalkan Januari, mau catat Maret juga bisa. Tapi kalau persediaan, itu dibatasi dengan tutup buku. Dibatasi dengan tutup buku. Artinya apa? Persediaan tidak bisa mencatat transaksi bulan Februari kalau Januarinya belum tutup. Gitu ya. Jadi pastikan dulu Januari itu transaksinya selesai, ditutup, baru lanjut transaksi Februari. Karena apa? Karena persediaan ini kan harganya sangat berpengaruh, apalagi HST ya. Nah, nanti Vivo pun juga saya rasa berpengaruh gitu ya. Misalkan gini, misalkan Januari belum ditutup, Satker input beli Februari atau pemakaian Februari gitu ya. Pemakaian Februari. Nah, tentu dia akan menggunakan HST yang sudah ada kan ya. Nah, ternyata Januari ada yang lewat nih pembeliannya gitu ya. Nah, HST sebelumnya 800. Nah, ketika pemakaian dianggap pemakaiannya 800 itu gitu. Nah, Satker mau nyisipkan nih Januari pembelian harganya 1000 gitu ya. Nah, itu bisa merusak transaksi HST-nya persediaan tersebut gitu ya. Nah, maka divalidasi oleh sistem bahwa untuk mekanisme pencatatan transaksi harus dipastikan tutup buku periode sebelumnya. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi ini, syarat untuk catat persediaan itu adalah harus sudah tutup buku periode sebelumnya. Saya rasa yang seperti ini akan bisa menjadi soal gitu ya di dalam ujian. Nah, ini adalah outputnya, yaitu laporan-laporan terkait persediaan. Buku persediaan ini nanti detail. Kalau buku persediaan ini detail, misalkan persediaan pensil tadi gitu ya. Beli berapa yang seperti dicontohkan oleh teman-teman tadi. Ada yang di tabel kayak Excel tadi. Kalau laporan persediaan ini akan memuat saldo dari masing-masing persediaan. Jadi tinggal rekapnya saja gitu. Nah, laporan posisi persediaan di neraca ini lebih rekap lagi. Nanti ada barang konsumsi, barang pemeliharaan, yang masuk barang konsumsi misalkan ATK dan seterusnya, barang pemeliharaan misalkan cat dan seterusnya, itu akan direkap lebih rekap lagi di laporan posisi persediaan di neraca. Apalagi yang membedakan ya, karena sebagian besarnya sama dengan modul aset. Nah, satu lagi mungkin teman-teman sekalian, untuk modul aset, kemarin kita banyak sekali menunya ya, ketika untuk masuk ke dalam atas pembelian APBN, atas pencairan dana APBN, itu pintu masuknya banyak, ada pembelian, ada pengembangan langsung, ada KDP, ATR, dan seterusnya. Kalau modul persediaan itu sangat simpel gitu ya. Kalau yang dari APBN pasti hanya menunya pembelian gitu, ada yang lain, menunya pakai pembelian. Nah, transaksi keluar yang sering dipakai itu ya pemakaian gitu ya. Maksudnya pemakaian itu misalkan ada seksi teknis yang bon barang ke subak umum gitu ya. Nah, dikeluarkan dari gudang, nah itu adalah pemakaian. Nah, persediaan kira-kira cuma itu yang banyak gitu ya. Travel masuk, travel keluar saya rasa sama lah ya. Kalau ada barang persediaan yang dikirim ke satker lain adalah transfer, hibah juga gitu. Kalau diberikan ke instansi di luar pemerintah ya hibah keluar. Kalau dapat dari instansi di luar pemerintah adalah hibah masuk, sama, itu sama. Nah, yang membedakan adalah opnam fisik, satunya lagi yang tadi dilakukan setiap semesteran biasanya. Nah, ketika opnam fisik nanti Satker mendapatkan gambaran tuh di sistem saldo menurut pencatatan berapa gitu ya. Nanti saldo menurut hasil opnam fisik berapa, Satker bisa mencatat di situ. Nah, ketika ada perbedaan, maka yang dipakai adalah harga sesuai dengan opnam fisik. Nanti laporannya akan menyesuaikan sesuai dengan hasil opnam fisik yang dilakukan oleh Satker. Jadi kalau saya lihat dari sisi sistemnya jauh lebih mudah. Opnam fisik di Sakti ini nanti di kolom kirinya akan ada
saldo menurut apa namanya pencatatan. Kolom kanannya itu adalah kosong. Defaultnya adalah sama. Kalau beda, Satker tinggal mencentang, tinggal diisi adalah sesuai dengan catatan Opam fisik. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Sambil saya tutup kelasnya ya. Kita sampai 8:30 kan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Tadi kan dari kelompok 7 kan juga bilang, Pak, kalau sekarang itu nggak bisa pakai Vivo karena ada kendala. Sebenarnya kendalanya itu apa, Pak? Yang menyebabkan si Vivo itu belum bisa diaplikasikan di saat ini? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus gitu ya. Jadi kendalanya memang di sistemnya belum siap. Jadi di sistemnya belum siap. Sebenarnya Sakti udah agak lama siap gitu ya. Tapi sistem yang existing belum siap. Tapi ini sudah mulai di push lah ya agar 2021 itu sudah pakai Vivo. Kalau Sakti sekarang sudah siap, tapi biar tidak merusak pembukuan kan harus dimulai dari Januari itu. Jadi insya Allah Januari nanti sudah siap. Itu Mas. Dari murni sistemnya yang belum siap. Ada lagi teman-teman sekalian? Oke, kayaknya sudah nggak ada ya. Baik, teman-teman sekalian, karena ini nanti slide-nya sambil dipelajari saja ya teman-teman. Kalau mungkin ada yang masih mengganjal untuk ditanyakan, bisa ditanyakan di grup, nggak apa-apa. Saya rasa penjelasan singkat saya sudah cukup mewakili lah ya terkait modul persediaan di sistem informasi akuntansi pemerintah ini. Demikian teman-teman sekalian, apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi lah ya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Semoga kita sehat selalu. Selamat beristirahat. Untuk kuliah malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jack, makrab hari apa, Jack? Ardi mana Ardi?